Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Imas di Purwokerto. Mbak Imas menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Jadi di tahun itu Mbak Imas adalah atau masih bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga di sebuah keluarga. Begitu lulus SMA, ijazahnya Mbak Imas itu lumayan gitu ya, SMA, dan ya karena nggak ada kegiatan apapun, sempat bekerja tapi nggak betah dan akhirnya berhenti. Sebelumnya itu saat bekerja nggak betahnya itu karena mengalami sesuatu yang nggak mengenakan dari atasannya, dari bosnya, kayak semacam pelecehan begitulah, tapi memang belum terlalu parah begitu ya. Merasa nggak nyaman dengan perlakuan bosnya itu, akhirnya Mbak Imas pun mengundurkan diri. Nah, saat mengundurkan diri memang ada sedikit rasa trauma dan akhirnya memutuskan untuk berhenti gitu ya, dan nganggur kurang lebih sekitar 2 tahun. Setelah itu ada tawaran dari saudaranya untuk bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Cuman ya begitu, asisten rumah tangganya memang dibilangin kerjanya itu nggak terlalu berat kok mas. Itu di rumah tersebut itu ada suami istri sama ada satu orang tua. Nah nanti tugas kamu itu cuman ngerawatin orang tua tersebut. Orang tua itu adalah ibu tiri dari majikannya yang memang tinggal di situ, memang dirawat. Nah, ini orang tua ini biasa disebut itu mama. Usianya itu udah 90 tahun lebih, mungkin hampir 100 kayak. Udah tua, udah kurus, dan memang kondisinya juga udah mulai sakit-sakitan. Ya kayak gitulah. Diceritakan kamu kalau mau ya begitu, syaratnya ya kamu sabar dan nggak jijian lah kata situ. Mbak Imas pun merasa menantang juga seperti ini, dan ini pekerjaan yang bagus gitu ya. Gimana ya, bayarannya juga lumayan, ya tentu saja diiming-imingi dengan itu. Akhirnya Mbak Imas pun mau bersedia bekerja di keluarga tersebut. Tapi sebelumnya sempat nanyain, ini suami istri ini gimana karakternya begitu kan. Oh enggak, mereka itu baik begini. Oh ya sudah, Mbak Imas pun setuju, dan akhirnya singkat cerita dipertemukan dengan keluarga tersebut. Dan setelah ngobrol, setelah dikasih penjelasan bla bla bla, dan ini sesuai dengan apa yang dibilang oleh kerabatnya tersebut, Mbak Imas pun memutuskan ya wis lah, tak coba katanya. Akhirnya Mbak Imas singkat cerita bekerja di tempat tersebut. Masuk di tahun 2001 awal, dan ya bekerja sesuai dengan arahan dari majikan, dan apa yang diomongkan oleh kerabatnya itu memang terbukti. Jadi dua majikan tersebut, mereka itu nggak memiliki anak, punya anak asuh, itu pun lagi kuliah, jadi nggak di rumah tersebut. Mereka dua-duanya itu baik, dua-duanya itu sopan gitu ya, dan menghargai Mbak Imas. Benar-benar di tempat tersebut itu diperlakukan dengan baik lah. Hal itu kan bikin nyaman Mbak Imas, dan tentu saja aku udah dikasih ya tempat bekerja yang senyaman ini dengan pekerjaan yang relatif lumayan cukup ringan. Ya aku harus bersyukur, aku harus bekerja semaksimal mungkin. Hal itu pun dilakukan oleh Mbak Imas. Bahkan ada satu hal yang menyenangkan tuh begini. Bayangannya, mohon maaf gitu ya, bayangannya Mbak Imas itu, aduh aku ngurusin orang tua. Ya tentu saja yang paling butuh kesabaran itu adalah saat memandikan, atau mungkin saat orang tersebut buang air begitu ya, aku harus bersih-bersih. Ini kan ya butuh kesabaran tentu saja, dan harus menyingkirkan rasa jijik atau apa. Ternyata saat bekerja di situ, orang tua yang biasa disebut mamah ini ternyata jarang buang air begitu kata si Mbak Imas. Beneran, itu bisa 3 atau 4 hari sekali baru buang, itu pun sedikit. Dan ya ndak ini ya, maksudnya mohon maaf ini nggak terlalu maksudnya nggak terlalu menjijikan, biasa aja buat Mbak Imas. Ya sudah, itulah yang bikin Mbak Imas itu betah. Keseharian juga mama itu ndak rewel. Kalau nyebut majikan yang perempuan itu nyebutnya ibu, yang laki-laki itu nyebutnya bapak. Nah ini ya
bisa dibedakan ya antara ibu sama mama. Kalau mama itu berarti ke orang tua yang lagi dirawat sama Mbak Imas. Singkat cerita, bekerja di situ semuanya itu baik-baik saja. Meskipun ada beberapa hal yang ya tidak mengganggu, tapi sempat jadi timbul tanda tanya. Pertama itu adalah sebuah lukisan di kamarnya mama di sana. Itu lukisan seorang perempuan muda. Ya, di lukisan tersebut terlihat cantik gitu ya. Tapi Mbak Imas itu mau bertanya, itu foto siapa? Itu ndak berani. Sampai kurang lebih sekitar setengah tahun bekerja di tempat tersebut, barulah Mbak Imas memberanikan diri untuk bertanya. Mah, itu foto siapa mah? Gitu kan ditanya. Oh, itu foto mama sewaktu masih muda. Oh, sewaktu masih muda. Loh, mama cantik ternyata ya gitu, bisa diajak ngobrol. Wah, dulu gitu ya. Dulu ya cantik, sekarang udah begini. Sebentar lagi mati, kata si mama. Isma, jangan ngomong kayak gitu. Nggak boleh, ma. Nggak boleh. Enggak, mama itu masih sehat, kata si Mbak Imas. Malah kayak jadi sahabat gitu ya. Diajak ngobrol pun enak. Mama pun ya itu seperti di awal tadi disebutkan, bukan tipe orang yang rewel, bukan tipe orang yang merepotkan. Meskipun sakit, mama itu masih sanggup berdiri. Meskipun jalan ya harus pegangan begitu. Badan itu udah bungkuk, udah kurus. Dan ada satu hal yang bikin tanda tanya si Mbak Imas juga adalah, mama ini kan orang tua. Dan memang dibersihkan sehari itu 2 kali, dibantu mandi, dibantu ya. Mama itu masih ya kayak gitu sendiri, cuman untuk nyiram yang bagian belakang itu biasanya Mbak Imas yang melakukan. Ya mandi bersih normal seperti biasa, tanpa memakai parfum apapun, cuman mama itu baunya itu wangi. Bener-bener sehari begitu, itu seger terus baunya saat dekat ke sana. Meskipun nggak tajam gitu ya, tapi ya wangi sepanjang hari. Itu yang salah satu yang bikin betah dan bikin Mbak Imas itu nggak jijik juga gitu. Itu tuh semacam itu. Ini orang kenapa sih ya? Ada apa sih dengan perempuan ini? Kenapa dia mandi pakai sabun, baunya begini sabunnya. Tapi nanti agak siang, baunya itu beda, wanginya itu beda gitu. Ini jadi tanda tanya Mbak Imas. Itu satu, di kamar itu kan ada lukisan. Terus ada satu hal lagi, satu benda lagi yang tergeletak di dalam lemarinya mama. Ya karena diperbolehkan mengakses ke sana untuk mengambilkan baju, pakaian dan sebagainya ya. Pakaiannya itu pun pakaian orang tua gitu kan. Pakai pakaian kebaya sama bawahnya itu dipakein kain jarit. Nah, ini di dalam lemari itu ada sebuah keris. Tapi Mbak Imas tidak berani bertanya dan tidak berani megang juga, intinya kayak gitu. Nah, pada suatu hari itu begini. Mama itu pernah bilang ke Mbak Imas, Imas, jeh mah gitu kan. Nanti kalau mama meninggal, mama mau dikuburkannya di belakang rumah aja, katanya begitu. Ya Mbak Imasnya langsung, mah, jangan ngomong begitu, ndak boleh mah gitu. Ya ini kan kalau mama meninggal gitu. Ya kalau mama bisa meninggal, katanya, ketawa lah begitu ya. Nah sempat ngomong hal yang kayak gitu, tapi Mbak Imas itu nggak nganggep hal yang serius. Sampai suatu hari, ini kebetulan bapak sama ibu, bosnya, majikannya itu ngobrolin. Jadi ibu itu pernah bilang ke bapak, Pak, mama itu pernah bilang, Mbak Imas mendengar ya gitu ya. Mama pernah bilang, katanya kalau meninggal itu minta dikuburinya di belakang rumah di situ, Pak. Ya kata si bapaknya, loh masa iya dikuburin di belakang rumah? Nanti gimana gitu ya, kan ada pemakaman umum dan sebagainya, kata si bapak. Iya, mama itu pesan kayak gitu. Nah Mbak Imas pun karena itu tadi ya, kayak di luar sadar, itu tiba-tiba nimbrung, tapi ngomong, Bu, nun sewu Bu, gitu kan. Mbak Imas motong pembicaraan mereka dan menyadari hal itu tuh udah sopan gitu, tapi udah terlanjur kan. Bu, iya Mas, kenapa Mas? Bu, Mama juga pernah bilang ke saya seperti itu kan. Tuh kan Pak, ternyata disambut baik sama mereka berdua gitu. Bukannya kamu ini ada orang ngobrol, main nyela aja. Bukan seperti itu, tapi gimana Mas ngomong sama kamu, gimana Mas? Oh begini Bu, ya seperti yang Ibu bilang tadi, Mama itu kalau meninggal katanya mau dimakamkannya di belakang rumah. Tuh kan Pak, kayak gitu Pak, gimana menurut Bapak?
Ya kita pikirin nanti aja lah, kata si bapak. Oh, mama belum meninggal gitu kan. Ngomongin meninggal tidak baik, kata si bapaknya. Saru, iya juga bener pikirnya Mbak Imas. Oh ya udahlah. Dan aku maaf gitu, baru nyadar kalau dia tuh motong pembicaraan bosnya itu. Mbak Imas pun balik lagi bekerja ke sana. Nah, pada suatu hari ini si bapak sama ibu, mereka kan ada biasanya kesibukan di luar kota, tapi sekitaran situ, sekitaran Purwokerto begitu doang, paling ke Cilacap atau ke daerah mana gitu ya, jauh-jauhnya itu ke Jogja. Dan biasanya kalaupun menginap itu cuma 1 malam, tidak sampai berhari-hari itu. Dan pada hari itu bapak sama ibu itu rencana memang mau pergi, dan itu di daerah Kebumen, deket-deket situlah, jadi tidak terlalu jauh. Bilang, ya kalaupun nginap nanti paling cuma 1 malam mas, katanya. Oh nji bu, Mbak Imas pun udah terbiasa ditinggal semacam itu, tinggal pun di tempat tersebut kan, memang nggak pulang. Ya udah, semuanya itu biasa di-handle sendiri, sampai pada suatu hari, pada suatu malam, pada suatu hari, di saat itu, saat majikannya pergi keluar kota tersebut, Mbak Imas itu mengalami sesuatu yang selama bekerja di sana kurang lebih 2 tahun, berarti di tahun 2002 tersebut, ini belum pernah dialaminya. Malam sekitar jam 1, bukan malam, pagi ya, jam 1 pagi dini hari itu, Mbak Imas kan udah tertidur, dan Mbak Imas itu tidurnya sengaja di depan kamarnya si Mama. Mama kamar tidur tetap ditutup, tapi Mbak Imas itu tidurnya di dekat situ. Ya di ruang tengah lah di sana ya. Tidur di gelaran, ambil kasur lantai. Udah aku mau tidur di sini soalnya ndak ada bapak, ndak ada ibu. Takutnya ada apa-apa, aku nggak denger gitu. Dan malam itu sekitar jam 1 pagi, Mbak Imas itu mendengar ada suara gedebrak dari dalam kamarnya si Mama tadi. Itu apa ya, kayak suara orang yang lompat-lompat di atas ranjang gitulah. Suara berisik, Mbak Imas pun terbangun dan itu kenapa ya? Loh, Mama kenapa? Akhirnya Mbak Imas pun ngetok dulu, tek, gak ada jawaban sama sekali, yang ada itu brak gitu. Dibuka pintunya memang gak dikunci, gak dikasih kunci di sana, dibuka. Ini ngelihat Mama posisinya lagi terbaring, cuman kakinya tuh keangkat-angkat begini kayak orang kejang. Brok di atas kasur itu. Si Mbak Imas kan panik. Mama kenapa, Mama kenapa? Mendekat ke arah sana, ke arah Mama tersebut, dipegangin tangannya, badannya semuanya adem normal gitu ya. Cuman apa matanya tuh melotot begini, dan seketika itu sepintas Mbak Imas itu melihat kalau Mama, matanya itu warnanya itu berubah. Warna itu hitam semua. Bener-bener bola matanya itu hitam semua, melotot begini. Mulutnya pun nganga gitu ya. Itu dipegangin, masih kayak gitu kakinya. Brok. Tambah kenceng. Mbak Imas panik. Mama sadar. Mama sadar. Pegang-pegang pipinya. Nah, sepintas juga ya. Itu melihat matanya. Kok matanya jadi hitam. Sekelebat itu melihat Mama itu pun mukanya jadi menghitam semuanya. Astagfirullahaladzim gitu kata si ini kan. Udah panik, bingung juga, takut terjadi apa-apa. Langsung laporan, nelpon ke ibu. Ditelepon, ya mungkin karena udah malam, mungkin udah tidur atau apa. Diteleponin ada sekitar 2-3 menit baru nyambung. Iya mas, suaranya pun terdengar udah ngantuk gitu ya. Kenapa mas? Bu, Mama kenapa? Kata si ini kan. Mama udah tahu bu, Mama lompat-lompat katanya, lompat-lompat di kasur. Lompat-lompat di kasur gimana mas? Pokoknya lompat-lompat bu, lompat-lompat kayak orang kejang bu. Ini kakinya tuh naik-naik begitu, saya takut bu. Nah kata si ibu, udah ndak apa-apa, kata ibu, udah ndak apa-apa. Kamu tinggalin aja Mama katanya. Loh bu, ini ndak apa-apa bu, begini bu. Iya ndak apa-apa, udah kamu tinggalin aja ya, kamu tinggalin, tutup pintunya, kamu balik istirahat lagi aja. Mbak Imas merasa nggak setuju, tapi ini perintah dari majikan. Ya untuk itu ngomong lagi bu, tapi ndak apa-apa bu gitu. Ndak apa-apa Imas, sudah biarin aja. Mama biasa seperti itu. Nah itulah 2 tahun bekerja di sana baru tahu.
Ada omongan kayak gitu keluar dari ibunya. Akhirnya sudah telepon pun dimatikan. Ini di belakang itu masih guprak gitu kan. Ini kasihan, ya Allah mama nanti badannya tuh sakit semua atau gimana. Cuman aku juga tidak bisa nolongin apa-apa. Sementara majikanku bilang udah dibiarkan saja. Akhirnya keluar si Mbak Imas dengan sedih, takut juga. Pintu pun ditutup lagi. Masih kedengaran ubrak. Yang tadinya tidur di tengah, Mbak Imas itu pindah ke arah belakang, ke arah kamarnya di situ. Masuklah ke dalam kamar di sana, merenung. Suara brek-brek itu udah nggak terlalu kedengeran dari situ ya, dan suara itu pun berhenti. Merenung membayangkan apa sih yang sebenarnya terjadi sama mama. Kok bisa seperti itu ya? Aku kok takut gitu ya, takut berbuat salah. Ada orang seperti itu. Tapi aku nggak ngapa-ngapain, apa mama lagi sekarat ya atau gimana ya. Aduh lah aku nggak ngerti, soalnya aku pernah dengar dari nenekku, ada satu golongan orang yang kalau misal lagi sekarat, itu sengaja dikurung di pintu, itu bisa teriak-teriak, bisa apa, dan ditungguin sampai meninggal gitu. Ini pernah didengar oleh Mbak Imas, tapi nggak usah nyebutin itu siapa gitu ya, tapi ada cerita semacam itu. Mbak Imas pun kepikiran, di sana diem aja. Dan alangkah kagetnya, pintu itu dibuka jegrek. Mama keluar di sana. Imas, astagfirullahaladzim, mama, Imas kaget, Imas kaget. Mamanya tuh cuman ketawa gitu di situ, ketawa. Ma, iya ma, kenapa ma, ada apa ma, gitu kan. Mama haus, katanya begitu. Oh iya ma, iya sebentar ma, tak ambilin ma. Padahal sebenarnya kalau mama haus, dia bisa berjalan ke kamar belakang, dia kan bisa ngambil minum sendiri gitu ya. Tapi sudahlah, kata si Mbak Imas, ini memang pekerjaanku. Iya ma. Mama pun balik badan ya, pegangan begini. Itu masuk, diantar lagi, mama ke kamar dulu nanti tak ambilin air minumnya. Iya, yang di kamar itu udah habis. Iya ma, tak ambilin. Maafin ya mas ya, kata si mama. Ndak apa-apa ma. Iya, kalau mama malam ini bikin kamu takut. Mama, ya begitu, suka begitu. Mama juga ndak ngerti, katanya. Maaf ya kalau kamu takut. Iya ma, ndak apa-apa ma. Mbak Imas pun rasa takutnya udah hilang. Artinya, oh mama juga menyadari kejadian ini. Diantarlah ke dalam kamar sana. Balik lagi ngambil air minum. Begitu balik ngambil air minum ke sana, mau masuk ke dalam kamar, mama itu udah ada di situ. Loh, mama kok udah ada? Mama itu keluar dari belakang, dari arah kamarnya Mbak Imas. Imas, katanya, tambah kaget lagi kan, ini megang air sambil gemeteran gitu. Imas, ini mama itu jalan sambil megangin tembok. Mama haus, katanya. Iya ma, ini kan mama tak bawain air gitu. Iya mama haus, kesana akhirnya deket-deket tapi ragu ya. Ini mama bukan, perasaan tadi udah tak antar ke kamar, aku kesana lah cuman berapa detik gitu ya. Kok bisa mama dari belakang lagi dengan jarak belasan meter? Ini gimana ceritanya, orang jalan aja, jalannya juga begitu pelan banget. Ngomongnya sama persis kayak tadi sebelumnya. Maafin mama ya kalau misal bikin Imas takut malam ini. Enggak apa-apa ma. Udah, Mbak Imas pun, aku udah nggak mau mikir yang aneh-aneh. Udah, mama tak anterin ke kamar. Udah, minum tak sediakan, habis itu sudah gitu ya. Akhirnya duduk di situ, ditidurkan lagi, diambilin minumnya, mama pun minum. Setelah minum, Mbak Imas pun mau permisi, dia bangun tapi dipegang tangannya, tep gitu. Imas, mama mau ditemenin. Di situ Mbak Imas biasanya itu ndak masalah, malah dengan senang hati, tapi entah kenapa malam itu tuh ada rasa takut atau gimana ya. Wis beda lah pokoknya, kata si Mbak Imas. Di situ pun ya pikiran batinnya itu kayak perang sendiri. Ini kenapa ya? Aku baru mengalami seperti ini selama 2 tahun bekerja, tapi kata ibu, mama itu udah biasa begitu. Ini sebenarnya ada apa ya? Apakah malam ini malam yang spesial? Apakah malam ini jangan-jangan malam terakhirnya mama? Itu kepikiran kayak gitu. Kita kemarin sempat ngebahas masalah nanti dikuburin di belakang. Apakah itu sebuah firasat atau gimana gitu ya?
ada rasa takut di sana, tapi ya sudahlah, aku tungguin aja di situ. Iya ma, mama tidur ya. Iya mama mau tidur. Dan akhirnya si mama tadi mulai tenang begini, merem. Mbak Imas itu masih duduk di pinggir kasur di situ sambil dikipas-kipas pelan begitu kan. Nah, disitulah untuk pertama kalinya, biasanya kan mama baunya itu harum ya, ngeluarin bau harum. Ini tuh beda, ada keluar bau, bukan bau bangkai, tapi bau amis. Kok baunya amis banget begini gitu, ini tuh kenapa ya? Bau apa ini? Ya Mbak Imas bertanya-tanya sendiri, cuman celingukan di sana dan bau amisnya kok makin pekat sampai Mbak Imas itu menyadari ada sesuatu yang basah di sana. Dan mohon maaf, itu adalah bercak darah. Dan bercak darah itu di bagian ya seperti orang perempuan yang datang bulan gitu, datang menstruasi. Itu di bagian mama di sana. Hah? Kok mama kayak gitu? Bener-bener melebar, kan badannya tipis kecil ya, mama itu udah kecil. Ini melebar sampai ke samping, sampai ke spray-spraynya. Loh kok merah begini gitu. Mbak Imas pun, aduh ini gimana ya, aku gimana ini gimana. Akhirnya bangunin, Ma gitu kan. Iya, si mamanya melek lagi. Ma, Imas mohon izin mau bersihin ini ndak apa-apa Ma. Iya, cuman dijawab begitu. Mbak Imas pun, aduh aku pakai apa gitu kan. So ambil kain seadanya, diuruslah itu, nggak mau secara detail ya, tapi diuruslah itu tadi. Dan itu tuh ngocor terus, kata Mbak Imas. Kok ngocor terus begini? Ya mau nggak mau teleponlah si ibu. Bu, iya Mas, kenapa Mas? Bu, Mama menstruasi Bu gitu. Ini ibu ketawa begitu kan. Kamu ada-ada aja menstruasi gimana? Bu, itu Bu, keluar terus Bu, kata si Mbak Imas. Keluar terus, ndak berhenti gitu kan. Waduh, kata si ibunya. Ya udah nanti ibu pulang, katanya begitu. Ibu pulang malam ini juga ibu pulang. Itu kan masih dini hari ya. Iya bu. Mbak Imas balik lagi, mau meneruskan itu tadi, karena masih ngocor ya. Nah, begitu mau ngebersihin, Mbak Imas itu bingung. Darahnya itu ndak ada, hilang. Loh, kok ndak ada, bersih. Ngelihat ke arah mama itu senyum, tapi diem aja begini sambil tiduran. Tapi mulutnya itu menyeringai gitu ya, senyum. Mbak Imas pun disitulah mulai takut. Ini sebenarnya orang tua ini itu siapa gitu. Kenapa aku mengalami hal aneh malam ini dan darah itu udah nggak ada, bener-bener nggak ada. Bahkan kain yang tadi buat ngelap itu kering, nggak ada bekasnya, nggak ada apa. Dan bau amis itu hilang, balik lagi jadi bau harum seperti sebelumnya. Mama itu senyum begini. Awalnya kan matanya ngebuka, terus merem begitu kan. Mbak Imas itu udah nggak berani nyentuh lagi. Yang ada itu lemas. Dia keluar, duduk di ruang tengah di sana nyender begini, saking takut, lemes gitu ya. Dan Mbak Imas pun tertidur. Beberapa jam kemudian, majikannya itu pulang sampai ke rumah. Mbak Imas pun bangun, langsung bu gitu kan, mama gitu. Iya mama kenapa? Ibu pun langsung masuk ke dalam kamar sana dan ternyata mama itu udah nggak ada. Mama itu udah meninggal di situ. Mbak Imas pun nangis dan menceritakan semua apa yang terjadi. Di situ kan kain masih ambruk-ambruk gitu ya, kain-kain jarit yang ada di lemarinya mama itu masih aut-autan di dalam. Ya Mbak Imas cerita semuanya, Bu, saya itu melihat benar-benar Bu, saya itu nyium baunya Bu, bau amis, keluar darah gitu ya. Mama itu kayak menstruasi dan banyak banget. Itu udah saya bersihkan Bu semuanya. Dan sebelumnya itu begini. Ibu pun kayak udah Imas, ndak apa-apa katanya begitu. Sudah waktunya untuk mama, ya udah pergi. Dan akhirnya ngomong, Pak, ini bagaimana ya Pak ya? Terserah ibu aja katanya. Masalah pemakaman Pak gitu. Ya itu terserah ibu aja gitu. Ya sudah, Mas menurut kamu gimana? Ditanya Mbak Imasnya. Saya terserah ibu aja ya, nggak ngerti ya, nggak bisa ngambil keputusan. Akhirnya diputuskan sesuai dengan amanat dari yang bersangkutan.
Mama pun dikuburkan di belakang rumah. Meskipun ada kontrak di sana dengan masyarakat gitu ya. Banyak yang nasehatin dimakamin di makam umum saja itu, tapi berbenturan dengan amanat maunya tuh dimakamkan di belakang rumah. Dan ibu tetap bersikukuh dengan segala resikonya nanti gitu ya. Tetap mama itu dimakamkan di belakang rumah sana. Nah, selepas kepergian mama, Mbak Imas sendiri itu kan, aku ngapain gitu, pekerjaanku udah selesai, tapi ibu itu menahan, Imas, kamu, mama udah ndak ada, kamu lanjut aja ya, kamu lanjut bekerja di sini. Di satu sisi Mbak Imas senang karena masih bekerja, tapi di satu sisi ya ada rasa takut gitu ya, karena mama itu dikuburkannya di belakang rumah ini. Jaraknya memang di belakang rumahnya tuh lebar ke sana, panjang gitu ya. Ini ada mungkin sekitar 15-20 meter di situ ada makam baru di sana, dan itu adalah makamnya mama. Mbak Imas pun ya mencoba bertahan di sana selama beberapa hari. Sekitar 4 hari di situ nggak ada acara tahlilan, nggak ada acara apa gini. Setelah 4 hari tinggal di sana, disitulah Mbak Imas baru mengalami sesuatu. Malam-malam, karena masih kebiasaan bekerja selama 2 tahun itu, jadi pikiran itu saat lagi tidur, bahkan bangun, itu yang kepikiran itu langsung mama. Oh ya mama, aku mau nengokin ke sana, mau nengokin ke sana. Malam itu, Mbak Imas itu mendengar suara gerubak-gerubuk gitu lagi. Mbak Imas kebangun, loh mama gitu kan, mama. Langsung bangun ke sana, itu ngelihat si mama di kamar, ya lagi kondisi semacam itu. Sadar mah. Nah situ mungkin ibunya denger ya, ibu sama bapak majikannya itu denger, mendekat ke sana. Imas gitu dipanggil. Iya bu, mama bu gitu kan. Ibunya tuh cuma nutup mulut begini doang, dan yang dipegang sama Mbak Imas itu cuma bantal guling gitu kan. Mbak Imas pun balik ke sini, astagfirullahaladzim gitu kan. Bu, mama. Mama kenapa mas? Katanya, mama kan udah ndak ada. Wah di situ lemes sih Mbak Imas. Bu, saya itu sudah sini kata si ibunya. Sini tenang dulu. Ditanya apa yang terjadi. Bu, saya tadi mendengar suara gerubak-gerubuk seperti yang malam itu saat ibu pergi kan. Dan saya datang ke sini, saya itu melihat mama katanya. Mama itu masih di kasur di sana bu, dengan kondisi yang kejang-kejang kayak gitu. Tidak tahu, seingat saya itu mama tuh rasanya tuh masih ada, rasanya tuh masih hidup. Saya pegangin, terus ibu datang, pas saya nengok lagi, kok udah ndak ada bu mama bu. Ya sudah, ndak apa-apa katanya. Udah. Dan ndak usah dipikirin, kamu mungkin masih kepikiran sama mama. Ibu juga tahu kamu sayang sama mama. Mama juga sayang sama kamu, sering cerita ke ibu gitu. Dan itu nggak diragukan lagi sama Mbak Imas ya. Dan akhirnya Mbak Imas pun berusaha tidur di sana lagi. Nah di situ mulai kepikiran, ya ndak betah lah begitu. Aku tuh bener-bener ndak betah dan lagi ngelamun gitu, lagi ngelamun nunggu tidur lagi. Pintu itu diketok, tek. Mbak Imas kan langsung bangun gitu, barangkali itu ibu. Begitu dibuka, itu adalah mama. Mama itu berdiri di sana itu cuman senyum begini ngeliatin si Mbak Imas. Mbak Imasnya kan udah nyadar, mama itu udah ndak ada. Jangan gangguin Imas, jangan gangguin Imas. Sementara mama itu mundur ke sana, menjauh, mundur gitu, selep belok, itu udah hilang, pintu langsung ditutup. Aku takut. Aku gak berani, beneran aku gak berani. Akhirnya, keesokan paginya ngomong sama ibu, Bu, saya mau berhenti bekerja dari sini. Ya ibunya gak bisa memaksa, Mbak Imas pun akhirnya keluar dari tempat tersebut. Dan sebelum keluar itu sempat ziarah ke belakang rumah sana. Ya bilang, Mama, Imas pergi dulu ya Maya, katanya begitu. Dan alhamdulillah setelah pergi dari sana, Mbak Imas pun sudah tidak mengalami hal apapun. Ya itulah satu cerita dari Mbak Imas di Purwokerto sana. Terima kasih banyak Mbak Imas. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua
semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.